Perkenalkan, nama saya Noval Arkan dengan NPM 70222100305. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah dampak logikal fallacies di era post-truth, yaitu bagaimana cara berpikir kritis untuk melawan misinformasi. Lanjut di bab 1, ada pendahuluan yaitu latar belakang. Di dunia saat ini dibanjiri informasi, kemudahan akses melalui internet dan media sosial membuat kita bisa mendapatkan informasi apapun dengan cepat. Namun adanya kemudahan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, yaitu semakin maraknya misinformasi dan disinformasi. Informasi ini salah satunya menyesatkan, ini dapat berdampak negatif pada persepsi dan pengambilan keputusan kita. Lalu keberadaan logical fallacies ini bukanlah hal baru. Kesalahan berpikir ini sudah diidentifikasi sejak zaman filsuf Yunani kuno. Namun di era post-truth seperti sekarang, logical fallacies menjadi semakin berbahaya. Era post-truth ditandai ini dengan mengedepankan emosi dan keyakinan pribadi di atas fakta dan kebenaran. Lalu hal ini membuat orang lebih mudah terjebak oleh argumen yang keliru namun dikemas secara meyakinkan. Next, di bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu adanya definisi logical fallacies. Logical fallacies ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kesalahan berpikir, adalah pola pikir atau argumen yang keliru secara logika. Meskipun argumen ini mungkin terdengar meyakinkan, namun cara penarikan kesimpulannya adalah salah, sehingga kesimpulan ini yang dihasilkan tidak bisa diandalkan. Ciri-cirinya itu yang pertama ada kesalahan dalam penalaran, yang kedua kesimpulan tidak andal, yang ketiga menipu penampakan. Dengan contohnya itu dilema palsu, yaitu Anda hanya menawarkan dua pilihan ekstrim, mengabaikan kemungkinan adanya solusi yang lebih moderat. Ini seperti mengatakan satu-satunya cara menyeberangi sungai adalah dengan berenang atau membangun pesawat luar angkasa. Lanjut di sini ada beberapa menjadi pemikir yang lebih kritis. Yang pertama, mengenali argumen menyesatkan. Yang kedua, menilai informasi secara objektif. Yang ketiga, membangun argumen yang lebih kuat. Yang keempat, mendorong diskusi yang lebih produktif. Lanjut di sini ada beberapa ciri utama dari era post-truth. Yang pertama itu emosi di atas fakta. Yang kedua itu penyebaran misinformasi. Yang ketiga itu kabur batasan. Yang keempat itu dampak pada demokrasi. Terus di sini ada dampaknya negatif logical fallacies di era post-truth. Yang pertama itu memperkuat misinformasi. Yang kedua itu mengetahui emosi. Yang ketiga itu memecah belah masyarakat. Yang keempat itu menurunnya kepercayaan pada institusi. Yang kelima itu menghambat pengambilan keputusan yang rasional. Contohnya itu salah satunya isu kesehatan, yaitu logical fallacies dapat digunakan untuk menyebarkan mitos seputar kesehatan dan vaksin yang dapat berakibat fatal. Lanjut ke bagaimana cara berpikir kritis untuk melawan misinformasi. Salah satunya itu sadari bias diri. Yang pertama itu kita semua memiliki bias, yaitu kecenderungan untuk melihat informasi melalui lensa pengalaman dan keyakinan pribadi. Namun kenali bias yang saya miliki agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang sesuai dengan bias tersebut. Terus lanjut ke bab 3 yaitu kesimpulan. Logical fallacies disebut kesalahan berpikir, adalah pola pikir atau argumen yang keliru secara logika. Meskipun argumen ini mungkin terdengar meyakinkan, namun cara penarikan kesimpulannya salah satunya sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bisa diandalkan. Sementara post-truth bisa diartikan sebagai situasi di mana kebenaran objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi, kepercayaan diri, dan daya tarik emosional. Fakta ini data dianggap kurang penting dibandingkan dengan hal-hal yang memicu emosi dan bias konfirmasi.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.